update kita dalam beberapa, tadi Pak Kepala Biro juga sudah mensitir beberapa di awal terkait dengan audit ya, audit dari BPK terutama. Ya memang temuan terkait dengan SBK ini sangat banyak ya, terutama SBKK sangat banyak gitu ya. Yang pertama adanya ketidakpatuhan ya. Ketidakpatuhan itu artinya masih banyak KL yang belum mengusulkan SBKK dan masih banyak SBKK yang belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Itu juga menjadi PR buat kami gitu ya, karena itu menjadi catatan di audit gitu ya. Nah, berikutnya memang ke depan kita harus mendorong bagaimana SBKK ini bisa optimal lagi. Mudah-mudahan nanti teman-teman BPN bisa menjadi salah satu pionir ya. Jika 96 ini sudah menggambarkan semua TUSI di BPN berarti sudah baik gitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa TUSI yang belum terpotret melalui 96 SBKK ini, maka siap-siap untuk segera diusulkan di tahun berikutnya dan kami siap akan memfasilitasi dan membantu bahkan mengasistensi jika diperlukan dalam penetapan SBKK ini. Mungkin itu saja tambahan dalam diskusi kami ya, nanti mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk menjadi concern kami untuk perbaikan sistem perencanaan penganggaran SBK ini, SBM standar biaya, baik SBM maupun SBK. Mungkin itu saja Mas Ega, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Hendra, Pak Fajar atas pemaparannya yang cukup menarik. Selanjutnya mohon izin kami akan membuka sesi tanya jawab Pak Fajar dan Pak Hendra. Untuk sesi tanya jawab ini kami informasikan kembali, kami mohon untuk mengaktifkan fitur raise hand. Mungkin kita bagi dalam 2 sesi ya Pak Hendra ya. Mungkin nanti 2 sesi. Ntar 2 sesi dulu dengan masing-masing sesi dengan 3 penanya. Lalu nanti juga akan kami bacakan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido. Dan kepada Bapak Ibu yang nanti kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan, kami mohon menyampaikan dari satker mana dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Cukup jelas Bapak Ibu sekalian. Untuk penanya pertama ini kami sudah lihat ada yang PSN dari Kanwil Kepri, Pak Supriyanto, betul ya. Kami persilakan dahulu kepada Kanwil Kepri untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Supriyanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Suryanto, Bapak, dari Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa pertanyaan terkait standar biaya yang mungkin kami perlu penegasan kembali. Dan pertanyaan-pertanyaan ini khususnya kami tujukan ke Bapak Fajar, yang pembicara pertama tadi. Baik, yang pertama itu terkait dengan honorarium. Nah, di dalam honorarium tadi di poin 17.1 di SBM tahun 2022 itu diterangkan bahwa salah satu syarat seorang ASN itu mendapatkan honorarium itu adalah mengerjakan di luar tusinya dia gitu. Nah, kami yang kita lakukan beberapa kemarin ini, seorang kepala satker tentu kan memiliki di dalam SK kegiatannya tercantum di semua kegiatan, baik di semua teknis kegiatan, bidang 1, bidang 2, dan seterusnya. Apakah karena sifatnya kepala satker juga semua bidang itu adalah tusinya dia, apakah dalam hal ini kepala satker tidak diperbolehkan untuk mendapatkan honor kegiatan tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam internal kami ada kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan-kegiatan yang honorarium. Kalau di dalam SBM itu kan sifatnya temporer, artinya honorarium itu adalah per bulan.
Nah, di situ sudah disampaikan, tetapi di dalam internal kami, di dalam sistem penganggaran kegiatan kami, ada yang sifatnya per bidang, kegiatan-kegiatan layanan pertanahan, dan kemudian ada kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang sifatnya honorarium itu per bidang. Apakah hal demikian itu diperkenankan dalam penganggarannya? Karena di SBM kan sifatnya temporer yang seperti tadi kegiatan-kegiatan itu tadi. Terus yang ketiga terkait honorarium juga, itu adalah terkait dengan bahwa kalau kita lihat di dalam berapa maksimal SK yang diberikan terhadap seseorang di dalam SK itu adalah, kalau dilihat dari klasifikasinya itu adalah 2 SK begitu. Nah, tetapi di dalam kegiatan-kegiatan itu kadangkala ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan harus melibatkan banyak tim atau banyak yang antar bidang dan sebagainya, dan itu memungkinkan teman-teman ini diharuskan masuk ke dalam SK tersebut. Nah, apakah ini juga berlaku terkait dengan itu? Hanya 2 SK saja atau 2 honorarium yang dia terima begitu. Terus yang kedua, tadi terkait yang pertama adalah terkait dengan honorarium. Dengan 3 pertanyaan. Yang kedua adalah terkait dengan konsumsi snack atau snack. Kemarin kami ada beberapa perbedaan pendapat, dan mungkin kalau kami di Kepri terhadap snack dengan menghadirkan satker meskipun dalam satu kementerian kita mengundang, kita masih berikan snack begitu. Tetapi kalau dari satker lain itu kemarin juga kita atau provinsi lain ada yang menanyakan hal demikian, bahwa itu tidak boleh karena dalam satu kementerian. Nah, kami hanya perlu penegasan, Pak, apakah snack atau kudapan itu boleh diberikan terhadap satker-satker yang kami undang. Satker lain, misal kalau kami di Kanwil, kami mengundang kantor pertanahan ke Kanwil, kemudian kita kasih snack, itu apakah diperbolehkan? Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan seragam, Pak. Kami di dalam satuan seragam itu kan PDH. Apakah itu termasuk di dalamnya juga atribut? Karena di BPN itu banyak atributnya, Pak. Apakah atribut satuan PDH itu termasuk di dalamnya atribut, ataukah boleh atribut itu dibebankan ke satuan biaya lain atau satuan anggaran lain begitu? Kalau boleh, itu di mana letaknya? Bolehkah di situ juga begitu? Terus yang terakhir itu adalah terkait dengan air minum pegawai yang di dalam keperluan perkantoran sehari-hari. Di dalam keperluan perkantoran sehari-hari itu di situ diakomodir adalah air minum pegawai. Nah, dalam bentuk apa air minum pegawai ini? Apakah mineral saja atau teh dan sebagainya itu diperbolehkan begitu? Dan berapa jumlahnya dan berapa ininya itu kami belum perlu penjelasan lebih lanjut, Pak. Terus kemudian yang terakhir, Pak, maaf, yang kelima itu terkait kami itu kan kantor pelayanan, Pak. Kantor pelayanan, jadi di dalam loket itu kadang-kadang kan kita menerima pemohon, tidak bisa karena kita dituntut sebagai layanan prima, maka seorang pemohon itu kan ibaratnya adalah konsumen kami. Nah, tentu kita membutuhkan istilahnya kita perlu menyediakan air minum, kemudian kita juga perlu menyediakan permen dan sebagainya. Nah, hal demikian itu bisa diakomodir di mana ya, Pak ya, begitu. Terakhir itu, Pak. Terima kasih Mas Ega, itu 5 pertanyaan, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. 5 atau 7 ya, Kak? Sebenarnya 7 tadi kalau saya hitung. 7 pertanyaan ini. Diborong semua. Baik, mungkin kita tampung dulu ya Pak Fajar, Pak Andra ya. Jadi kalau tadi saya catat ada 7 pertanyaan, mungkin malah bukan 5. Ini Pak Suryanto. Berikutnya kami persilakan dari Ditjen Penanganan Sengketa ada Ibu Kabak Program, Ibu Ana, Ibu Mariana. Ibu Ana silakan. Masih di mute. Terima kasih Mas Ega. Apakah suara saya kedengeran? Cukup jelas, Bu. Sudah cukup terdengar? Ya, sudah terdengar, Bu. Ya, terima kasih.
Pertanyaan kami tujukan ke Pak Hendra. Selamat pagi Pak Hendra. Terima kasih untuk pencerahannya. Terkait dengan SBKU yang baru Bapak, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan SBKU untuk penyusunan peraturan menteri. Mengingat di sini SBKU ini adalah tahapannya dari awal, mulai dari konsep, penyusunan sampai dengan tahap pengundangan. Nah, ini tentunya merupakan suatu pembentuk untuk SBKU ini. Yang kami pertanyakan, di dalam penyusunan peraturan menteri ini, untuk di Kementerian ATR BPN, itu tidak semua tahapan itu dilaksanakan secara utuh oleh salah satu unit kerja saja. Jadi, untuk unit teknis, ini di kami hanya tahapan mulai dari inisiasi ataupun konsep sampai dengan pembahasan substansinya. Kemudian untuk di tahapan yang berikutnya, mulai dari tahapan untuk harmonisasi sampai dengan penetapan dan pengundangan, itu menjadi kewenangan atau tusinya Biro Hukum. Nah, terkait dengan kondisi seperti ini, bagaimana penerapan SBKU itu? Apakah itu akan dipecah menjadi 2 unit kerja sesuai dengan tahapannya masing-masing, ataukah seperti apa? Karena hal ini pun nanti juga pasti akan berlaku untuk yang SBKU, untuk yang perencanaan. Yang perencanaan penganggaran pun pasti juga akan begitu. Karena di tempat kami pun juga istilahnya di unit teknis itu seperti kami dirjen-dirjen itu adalah pengusul ya, pengusul inisiasi, tetapi finalisasinya nanti kan ada di Biro Ren kan, di Biro Perencanaan seperti itu. Kemudian masih juga terkait dengan tadi untuk penyusunan peraturan itu, di dalam penyusunan peraturan itu kan memang kami sebelum penetapan itu ada semacam sosialisasi dulu ya Pak ya, sosialisasi untuk ke publik supaya kita bisa mendapatkan masukan-masukan di dalam proses penyusunan peraturan menteri itu. Nah, sementara di sini ada SBKU sosialisasi tersendiri. Nah, apakah sosialisasi yang menjadi bagian dari penyusunan peraturan menteri ini harus kita keluarkan dari SBKU penyusunan peraturan menteri, ataukah bisa kita insert di dalam penyusunan peraturan menteri? Nah, ini kami mohon pencerahan Pak Hendra supaya nanti kita tidak salah-salah di dalam menetapkan untuk peraturan untuk penganggaran tahun 2022, mengingat kami ada penyusunan untuk peraturan menteri. Demikian Pak Hendra, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Ana. Mungkin kesempatan pertama kami persilakan kepada Pak Fajar dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Kanwil Kepulauan Riau. Ada 7 pertanyaan kami catat, mungkin nanti kita silakan Pak Fajar untuk menanggapi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Moderator dan Pak Suryanto dari Kanwil Riau ya. Jadi nanti mohon izin Pak kalau loncat-loncat ya, bisa ini lagi oleh Pak Suryanto. Dan juga Pak Hendra kalau mau nambahkan silakan, karena sebenarnya kami juga satu tim aja Pak di standar biaya ya. Jadi Pak Hendra juga paham juga pastinya. Jadi terkait yang pertama tadi tentang SK ya Bapak ya. Apakah semua untuk kepala kantor ya? Untuk kepala kantor itu karena beliau adalah kepala, jadi beliau terlibat dalam semua tim, gitu ya. Jadi yang pertama yang mungkin perlu dipahami, Bapak Ibu, bahwa pembentukan tim ini boleh dibayarkan honornya kalau dia kegiatan yang tadi itu, yang merupakan di luar tugas pokoknya sehari-hari. Jadi sebetulnya ada 5 ya, ada 5 ketentuan yang mendasari pembentukan tim ini. Yang pertama dia itu mempunyai ini tentunya ini ya, semuanya pasti punya output yang jelas ya, output yang jelas, terukur gitu ya. Kemudian
dia harus bersifat koordinatif, Bapak Ibu, yang mengharuskan untuk mengikut sertakan eselon 1. Ini syarat-syaratnya Bapak Ibu ya, ada di lampiran PMK, nanti diperdalam lagi. Jadi kalau itu kegiatan tidak melibatkan minimal eselon 1 lain, ya berarti seharusnya tidak ada tim Bapak Ibu, tidak boleh dibentuk tim ya. Kemudian yang tadi ya, sifat untuk mengikut sertakan eselon 1 atau KL lain atau instansi yang lain. Kemudian dia bersifat temporer, artinya pelaksanaan itu tidak terus-menerus. Jadi kalau tim itu ada terus-menerus, nah ini sesuai ketentuan juga nanti harus dipertimbangkan. Nah ini berarti sudah TUSI. Nah, kalau sudah TUSI berarti tidak boleh dibentuk tim lagi, Bapak Ibu. Kemudian dia pengaturan berikutnya itu untuk pejabat negara atau ASN itu harus di luar tusinya ya tadi ya. Dia merupakan tugas tambahan lah intinya itu ya. Jadi bukan tusi sehari-hari. Kemudian secara umum itu harus selektif, kemudian efektif, efisien. Itu yang biasa lah, yang normal harus dilakukan oleh penyelenggara negara ya. Intinya itu Bapak Ibu, yang paling pokok tadi ya dia bersifat koordinatif, mengharuskan mengikut sertakan eselon 1 lain dan tidak terus-menerus serta di luar tusi dia sehari-hari. Itu. Jadi kalau saya lihat mungkin ya barangkali salah juga pandangan saya untuk kegiatan di Skanwil BPN Riau ini banyak tusi gitu ya, banyak SK tim. Silakan dibentuk. Pak, itu juga intinya begini Pak, akan ada 5 kriteria, 4 kriteria itu sudah dipenuhi semua misal, dan kemudian hanya satu itu yang kita kan harus yang pertanyaan tadi saya kan kepala satker itu Pak, cuma ya melibatkan kementerian lain juga semua sudah kita penuhi juga kan. Nah ya itu juga kegiatan-kegiatan itu juga di tim yang lain karena melibatkan, misal kami ada kegiatan GTRA, gugus tugas reforma agraria, itu kan juga termasuk tupoksinya teman-teman di kepala satker juga, kemudian ada kegiatan juga itu melibatkan satker lain juga gitu. Dan itu banyak begitu. Apakah kepala satker itu tidak boleh karena terkait dengan tusi dia begitu Pak? Ya. Jadi ya kalau melibat ketentuan yang utama tadi ya, khusus untuk ASN tadi harus merupakan tugas tambahan gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sih nggak boleh ya. Kalau timnya tadi anggotanya pun juga sebetulnya nggak boleh kalau memang tusinya yang ditimkan itu merupakan tugas pokok sehari-hari ya atau pekerjaan sehari-hari. Ini mungkin hal umum yang barangkali masih dilakukan oleh semua kementerian lembaga ya. Jadi tugas pokok sehari-hari itu ditimkan. Nah itu yang perlu ini dulu Bapak Ibu ya. Mungkin secara bertahap perlahan-lahan ini harus dibenahi Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tusi ya mohon maaf ya seharusnya tidak dialokasikan lagi timnya gitu Bapak Ibu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang di luar tugas pokok ya, di luar tusi, silakan sesuai kebutuhan itu dibentuk tim Bapak Ibu. Jadi tidak ada pembatasan tim, tapi yang dibatasi pemberian honornya gitu ya. Jadi kayak saya ini di Kementerian Keuangan boleh terlibat kategori 1 ya. Jadi kami hanya boleh mengikuti satu tim gitu ya dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun ini Bapak Ibu. Jadi bukan kumulatif ya. Artinya dalam 1 tahun sekarang itu hanya boleh ikut satu tim. Gitu. Nah ini untuk Kementerian Keuangan kan 1. Tapi saya boleh ikut banyak tim asal ya honornya tidak dibayar gitu aja. Sama dengan Kementerian ATR BPN kalau mau dibentuk banyak tim ya boleh silakan. Tapi yang berhak diberikan honornya hanya kalau di kategori 3 ya berarti bisa ikut maksimal 4 tim dalam 1 tahun. Itu Bapak Ibu. Tapi kembali ke tadi yang pokok tadi Bapak Ibu ya. Kalau dia tugas pokok dan fungsi ya berarti tidak boleh dibentuk tim. Karena tim ini hanya diperkenankan dibentuk untuk kegiatan yang koordinatif gitu ya.
ada keterlibatan eselon 1 lain, kemudian ada urgensi ya, kenapa dia harus dibentuk tim, dan tidak tidak rutin. Maksimal 3 tahun itu harus direview, ini berarti sudah merupakan tusi. Itu Bapak Ibu terkait dengan tim. Kemudian honor, mungkin tadi sudah ya Pak ya, honor per bidang tadi ya. Ya, yang per bidang itu Pak. Ya, nah ini per bidang ini kalau saya lihat jangan-jangan ini ya tusi Bapak Ibu gitu ya. Seharusnya ini tidak boleh lagi untuk dibentuk tim gitu Bapak Ibu, karena merupakan pekerjaan sehari-hari ya, sudah merupakan tusi. Ini saya kira kalau udah bertahun-tahun itu harus direview Bapak Ibu sesuai ketentuan di lampiran ini ya. Jadi Kementerian Lembaga harus mereview tim-tim yang sudah lebih dari 3 tahun untuk menjadi tusi. Ya sudah tidak atau dibentuk tim lagi. Kemudian untuk snack konsumsi, tadi Bapak mengundang satker lain. Jadi untuk snack itu diperkenankan apabila Bapak mengundang lintas satker ya, lintas satker. Jadi seperti kami mungkin kalau kami kebetulan satu satker sih ya, di teman-teman kami lah di DJPB, di KPPN misalnya. Jadi KPPN Jakarta 1 mengundang KPPN Jakarta 2. Nah itu diperkenankan untuk diberikan snack Bapak Ibu. Tapi snack ya, bukan makan gitu. Kalau makan itu baru diperkenankan kalau dia mengundang KL lain. Gitu. Jadi diberikan apabila kegiatan itu melibatkan unit ini ya. Kalau makan ya, makan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon 1 lainnya atau kementerian lembaga atau pihak lain. Gitu. Tapi kalau lintas satker itu hanya diperbolehkan konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman. Itu terkait dengan pertanyaan konsumsi. Kemudian yang seragam Bapak Ibu. Mohon maaf, kalau seragam gimana Pak ya tadi ya pertanyaannya? Atribut Pak. Ya, izin Pak. Ya, tadi ya, apakah seragam itu termasuk atribut di dalamnya? Ya. Jika memang tidak, apakah ada dialokasikan di tempat lain gitu? Pada dasarnya sih yang kita alokasikan itu sudah lengkap Bapak Ibu ya. Jadi mestinya sih tidak ada tambahan lagi gitu. Kalau tambahan ya tidak diatur di sini. Cuman dengan jumlah sebesar standar biaya itu ya kita harapkan sih sudah cukup gitu Bapak Ibu ya. Walaupun sih ya mungkin beberapa kementerian juga masih kurang. Tapi itu sudah semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi tambahan ya. Kita tidak mengatur tambahan-tambahan itu. Kecuali untuk yang PDU ya, pakaian dinas upacara, itu juga karena harganya lebih mahal, itu juga sudah lengkap Bapak Ibu seharusnya. Jadi di dalam satuan itu sudah termasuk juga atributnya. Gitu. Jadi kita tidak mengatur atribut lagi. Demikian Pak, untuk seragam. Kemudian air minum pegawai ya. Air minum pegawai tadi barangkali kita bisa menggunakan keperluan sehari-hari perkantoran Bapak Ibu ya, yang dihitung per jumlah pegawai. Karena yang baru kita atur di SBM itu yang mungkin bisa mengakomodir itu ya keperluan sehari-hari perkantoran ya. Karena di sana sebenarnya itu untuk keperluan yang ya pengadaan majalah juga di situ gitu ya. Yang perhitungannya memang per orang. Kemudian apakah boleh air mineral, boleh teh ya silakan Pak, asal besarannya ya sesuai maksimal angka itu gitu ya. Jadi tidak dibatasi item-itemnya tapi besarannya kalau kita Pak, satuannya. Kemudian pertanyaan lain apa ya Pak? Mohon maaf.
Izin Pak. Mohon izin Sudah. Pak, tadi mungkin kalau saya simpulkan ini ya Pak Suryanto ya, fasilitasi untuk Mohon. penerima layanan ya. Penerima layanan. Ya. Kayak masyarakat datang gitu loh Pak ke loket layanan, jadi kan Ya. kita kan tidak dibiarkan begitu, artinya kita memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat, kita berikan semacam minum, permen di meja-meja layanan itu. Nah itu dibebankan di mana begitu? Ya ya. Itu layanan ya. Barangkali di kegiatan Bapak Ibu yang sifatnya layanan ya, itu bisa dibebankan di sana Pak. Berarti ini kegiatan teknis kan Bapak Ibu ya? Ini sifatnya di layanan Pak, di loket pelayanan begitu. Jadi kita kan ada loket pelayanan begitu. Jadi misal kayak KPPN begitu. Kemudian kita satker datang ngajukan SPM gitu kan, dikasih. Tentu kan kita sebagai pelayanan dan masyarakat datang kan tentu tidak kita biarkan bagaimana masyarakat itu bisa apa namanya, bisa senang datang ke kita begitu kan. Kita harus kasih pelayanan terbaik, misal kasih air minum, teh, apa namanya, permen dan sebagainya gitu. Itu diperbolehkan atau enggak? Kalau diperbolehkan di mana begitu kita bisa menganggarkannya gitu. Kalau menurut saya mungkin nanti Pak Hendra mungkin bisa nambahin ya. Bapak kan punya kegiatan teknis yang layanan mestinya Pak ya, karena ini merupakan TUSI gitu kan ya. Jadi kalau sudah TUSI di sana tentunya ada kegiatan teknis atau output teknis yang isinya pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Kalau di KPPN itu ya masuknya ke ya layanan perbendaraan. Nah, di sana silakan dimasukkan segala kebutuhan untuk pelayanan itu Bapak Ibu, mulai dari ATK termasuk untuk pengadaan ini. Tentunya ya kembali ke ini ya, efisien efektif, asas kepatutan itu Pak. Kalau itu menurut saya Pak ya, demikian. Karena kita secara detail sih tidak ada pengaturan di standar biaya seperti itu. Baik Pak, satu lagi Pak, misal terkait honor tadi. Nah, ketika kita membuat tim, SK tim, dan di dalam itu memang tusi kita dan kita melibatkan, ternyata kita juga harus melibatkan dari kementerian luar atau masyarakat, kita mungkin nggak dibayar. Apakah yang masyarakat itu boleh dibayar Pak? Pengecualian karena di luar dibayar honornya misalnya. Karena banyak Pak yang dari kami itu begitu gitu, karena harus melibatkan orang luar. Kalau kita mungkin nggak dibayar misal, boleh nggak yang di luar itu kita bayar honornya? Tapi ini kembali ke ketentuan yang ini Pak ya. Kalau dia memang TUSI, ya, berarti kan kita kembalikan di situ tetap. Kalau ketentuan di tim pelaksana kegiatan itu kan memang honor yang diberikan kepada seseorang berdasarkan surat keputusan menteri, pejabat eselon 1, KPA yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan. Jadi memang tidak diatur dia itu harus ASN atau bukan gitu ya. Ya saya kira kalau memang keterlibatan dia dibutuhkan di tim itu, ya bisa sih Pak dibayarkan. Gitu. Kecuali dengan ASN tadi harus di luar tusinya ya. Kalau yang masyarakat yang dalam tusi nggak dibayar ya? Ya, kalau tusi nggak dibayarkan. Tapi yang masyarakat, barangkali di situ ada pakar ya, ada pakar, kemudian ada narasumber yang dibutuhkan, ya boleh itu Pak untuk masuk ke dalam tim dan dibayarkan honor tim. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik. Sudah cukup Pak Suryanto ya. Atau Pak Hendra izin mau menambahkan atau ya, penjelasan Pak Fajar? Izin Mas Ega, Pak Suryanto. Jadi kita TikTok aja sebenarnya karena nanti saling melengkapi. Kalau yang saya pun nanti bisa dilengkapi Pak Fajar gitu ya. Yang terkait disampaikan Mas Fajar tadi sebenarnya udah lengkap ya, udah. Mungkin yang sedikit perlu diinikan adalah tadi terkait dengan penyediaan makanan kecil di
loket dan sebagainya yang tadi sempat ditanyakan ulang oleh Pak Mas Suryanto ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita itu kan apa istilahnya detail ya, rincian kebutuhan Pak ya. Itu sebenarnya dialokasikan di mana saja bisa sebenarnya. Jadi melihat konteksnya saja gitu ya. Misalnya dia dialokasikan dalam konteks untuk memberikan image positif kepada kantor pertanahan, dialokasikan di humas juga boleh gitu ya. Misalnya ya, atau misalnya dia dialokasikan dalam rangka memperbaiki sistem pelayanan loket misalnya, mau dialokasikan di pos alokasi yang alokat itu juga boleh gitu ya. Pelayanan loket juga boleh gitu ya. Jadi sebenarnya konteksnya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari atau maksud dari diberikannya alokasi itu. Jadi pengalokasian anggaran itu kan melekat pada tujuan dan maksud dialokasikannya gitu ya. Jadi monggo fleksibel. Jadi itu dalam sistem penganggaran merupakan less the manager minutes tadi gitu ya. Jadi kewenangannya dari pimpinan satker atau lembaga untuk menentukan gitu ya, memilih gitu ya, mau dialokasikan di mana. Jadi dalam konteks rincian seperti itu di mana saja boleh dalam kontekstual tadi gitu ya. Jadi kalau tadi sekali lagi kalau dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan image dari satker itu ya mungkin boleh dialokkan di kehumasan pun boleh gitu ya. Ya, jadi itu sangat fleksibel ya. Jadi bebas termasuk dari kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan kepada satker atau pimpinan lembaga. Sekali lagi sangat berkaitan dengan tujuan dialokasikannya. Itu yang terkait dengan Pak Suryanto ya. Kalau yang lain saya pikir tadi sudah cukup lengkap disampaikan Pak Fajar. Kemudian terkait pertanyaan dari Bu Ana ya dari Dirjen Sengketa. Dari Dirjen Sengketa ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud dari alokasi penyusunan peraturan menteri ini sebenarnya tidak dari awal Ibu ya. Jadi proses itu hanya alokasi dari proses legal drafting, penyusunan naskah itu draft perbaikan draft tadi sampai pada penerbitan atau penandatanganan ya, termasuk di dalamnya pengundangan dan harmonisasi. Jadi hanya tahap itu dan tahap itulah yang biasanya dilakukan di bagian hukum atau di biro hukum atau di unit-unit hukum dari sebuah kementerian lembaga gitu ya. Nah, sekarang bagaimana proses penyusunan konsepnya atau tadi termasuk pertanyaan yang terakhir tadi uji publiknya gitu ya. Nah, itu bisa muncul di RO yang lain, Bu, ya. Jadi kita punya beberapa RO pilihan, ada RO kajian misalnya kan. Misalnya itu juga bisa, misalnya untuk menentukan peraturan tertentu yang mau disusun itu bisa menggunakan RO yang lain. Jadi di luar dari penyusunan peraturan menteri. Jadi yang dimaksud peraturan menteri ini memang tahapannya adalah sudah di ujung sebenarnya ya. Jadi legal drafting, penyusunan draft ya, naskahnya sampai pada pengundangan ya, termasuk penandatanganannya. Jadi itu Bu ya. Jadi terlepas dari konsep awalnya. Kalau konsep awalnya bisa disusun di RO. Biasanya kan juga demikian. Kami sudah mendiskusikan juga dengan beberapa KL yang lain. Memang untuk penyusunan naskah awal ini memang sangat biasanya yang terlibat ada unit teknisnya langsung ya. Jadi mereka yang mengkaji, mereka yang mengadakan FGD misalnya, mereka yang menyusun draftnya, kemudian sampai menjadi draft final itu kemudian disampaikan kepada Biro Hukum. Nah, pengundangan itu mulai dari situlah tahapnya gitu ya. Jadi setelah kita terima, kemudian perlu dilakukan legal drafting atau mungkin perlu dilakukan perbaikan, perlu dilakukan harmonisasi. Manakala dalam proses harmonisasi perlu perubahan-perubahan, nah itulah yang dialokasikan melalui SBKU penyusunan peraturan menteri tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan uji publiknya ya? Kalau sosialisasi boleh Bu, kalau misalnya peraturan ini sebenarnya kalau sosialisasi itu tahapnya adalah setelah peraturan selesai gitu ya, bukan diuji publik sebenarnya. Ya setelah peraturan ini selesai, kemudian disampaikan kepada publik,
itu bisa menjadi sosialisasi. Gitu. Jadi pos sosialisasi agak berbeda ya, jadi bukan dilakukan dalam rangka menyusun, tetapi lebih pada menyampaikan setelah peraturan atau kebijakan ditetapkan. Kalau dalam proses kebijakannya mau ditetapkan, ya itu mungkin pakai RO yang lain ya, mungkin ada kajian seperti itu. Mungkin itu ya, Bu Ana, terima kasih. Mungkin Pak Fajar mau nambahkan, silakan Pak Fajar. Cukup Pak Indra, saya kira seperti itulah ini. Ya. Cukup Bu Ana ya. Penjelasan dari Pak Hendra dan Pak Fajar. Mas Ega, terima Ya. kasih Mas Ega, Pak Hendra. Baik, jadi kami sedikit simpulkan sementara dari pertanyaan Pak Suryanto dan Bu Ana. Tadi untuk yang pertama, tim tadi, mungkin kalau dari penjelasan rekan-rekan dari BSP, kami tangkap tadi untuk kepala satuan kerja ini sementara tidak bisa dibayarkan karena merupakan tusi, begitu ya Pak Andra, Pak Fajar ya. Kalau kami tangkap tadi seperti itu mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang mungkin pertanyaan pandangan yang mungkin sedikit berbeda dengan dasar. Lalu untuk pertanyaan lain mengenai snack, seragam, air minum dan fasilitas tambahan untuk pemohon mungkin sudah cukup jelas, dan juga terkait SBKU yang kaitannya dengan SBKU yang legal penyusunan peraturan mungkin tadi sudah cukup jelas juga disampaikan bahwa untuk sosialisasi atau uji publiknya nanti bisa dilekatkan di RO lain. Baik Pak Andra dan Pak Fajar serta Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan dulu yang beberapa pertanyaan di Slido yang mungkin kita filter saja, tidak semua mungkin kita akan ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu mengenai ada pertanyaan mengenai biaya bagasi, apakah ada batasan beratnya? Mungkin nanti Pak Fajar atau Pak Hendra bisa menjawab. Lalu untuk SBM, apakah ada SBM untuk satuan biaya tes antigen? Karena mengingat kita masih dalam 2022 kita berasumsi mungkin masih pandemi ini masih ada, mungkin meskipun persentasenya semakin berkurang. Berikutnya mungkin biaya penjelasan mengenai biaya sewa mesin fotokopi, apakah mesin fotokopi juga termasuk operasional biaya fotokopi setiap bulannya atau bagaimana? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu Pak dari Slido, nanti sambil kita screening pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti sifatnya sifatnya berbeda dengan pertanyaan yang sudah ada sebelumnya. Silakan Pak Hendra, Pak Fajar, mungkin ada penjelasan singkat saja. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menanyakan via Slido ya. Jadi yang pertama terkait bagasi, ini bagasi ini pengaturan baru Bapak Ibu ya, karena kebutuhan Kementerian Lembaga, jadi kita akomodir di PMK SBM. Jadi klaim bagasi ini hanya diperkenankan untuk maskapai penerbangan yang belum mempunyai tiketnya itu termasuk bagasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau seperti apa ya, Lion ya kalau nggak salah, maaf menyebut merek ini. Jadi karena dia di dalam tiketnya itu belum termasuk bagasi, maka diperkenankan untuk klaim bagasi. Termasuk untuk apabila Bapak Ibu ini melakukan kegiatan yang harus membawa peralatan ya. Karena ada peralatan kalau di ATR BPN barangkali alat-alatnya cukup berat, nah itu juga diperkenankan Bapak Ibu untuk diklaim. Nah, batasannya kita tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi silakan sesuai dengan pengeluaran ya. Tentunya kan resmi ini karena langsung tercatat di tiketnya nanti di pengeluaran tiket ya. Jadi intinya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tapi selalu dengan asas kepatutan dan kewajaran ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu pada waktu perjalanan dinas itu
bawa apa ya, kalau memang ada peralatan yang dibawa tentunya butuh bagasi lebih. Nah ini silakan juga dibayarkan. Itu untuk bagasi. Intinya tidak ada pembatasan Bapak Ibu ya. Hanya ini aja harus untuk maskapai yang tidak mempunyai di dalam tiketnya belum termasuk bagasi. Tapi kalau maskapai yang sudah termasuk bagasi, maka kelebihannya aja Bapak Ibu yang bisa diklaim ya. Jadi dari berapa kilo itu kelebihannya itu boleh diklaim untuk dimintakan penggantian. Gitu. Kemudian tes antigen. Jadi kami tidak menetapkan satuan biaya untuk tes antigen Bapak Ibu ya. Nah ini kebutuhan untuk tes ini mungkin bukan tes antigen aja ya. Tes terkait dengan COVID gitulah ya untuk perjalanan dinas. Nah itu sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan harga pasar Bapak Ibu. Tetapi kami menyarankan ya kalau bisa sih sesuai dengan harga resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Karena Kemenkes kan sudah menetapkan harga untuk bermacam-macam tes Pak. Jadi secara formal kalau bisa sih ke arah sana Pak. Jadi Bapak Ibu kuat dari sisi dasar hukum harganya itu resmi gitu ya. Ada dasar hukum yang ini sudah ada batas maksimalnya Bapak Ibu ya, harga tertingginya lah gitu. Kemudian sewa mesin fotokopi ya. Untuk sewa mesin fotokopi ini seharusnya sudah termasuk penggunaan ininya Bapak Ibu. Kebutuhan kertasnya ya. Kalau kami kan jadi ada harga maksimal berapa ininya. Maksimal berapa lembarnya itu sudah termasuk di dalam harga itu. Itu di dalam harga sewanya. Itu yang ya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya. Demikian Pak. Ya mungkin kita masih lanjut di slide Pak untuk pertanyaan dari akun Cakam mungkin sepertinya kita sudah jelaskan tadi ya Pak ya. Mungkin kami bantu jelaskan bahwa untuk mencari narasumber petugas pelatihan jadi dengan pesertanya masyarakat tetap karena itu dari anggarannya adalah penyelenggaraan KL narasumber tidak petugas BPM pusat maupun daerah tidak bisa diberikan gitu ya Pak. Mohon koreksi kami ada keliru. Lalu berikutnya terkait dengan biaya paket data Pak, ini disebutkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring. Ini mohon penjelasan yang dimaksud sebagian besar itu seperti apa. Lalu yang berikutnya, apakah honorarium tim kegiatan dengan satuan orang per bidang dalam layanan PNBP terdapat pembatasan pembayarannya sebagaimana honorarium satuan orang per bulan. Dan berikutnya ada bagaimana cara memberikan besaran biaya kepada paket data kepada masing-masing orang yang diberikan sesuai intensitas pelaksanaan kegiatan di mana masing-masing orang berbeda-beda intensitasnya. Mungkin silakan Pak Hendra dan Pak Fajar mohon tanggapannya terkait mulai dari biaya paket data Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaan yang pertama terkait dengan narasumber ya. Jadi honor narasumber, ketentuan yang paling utama yang harus dipahami oleh Bapak Ibu adalah honor itu hanya dapat dibayarkan apabila narasumber tadi berasal dari luar Kementerian Bapak Ibu, berasal dari luar bagian anggaran BPN gitu ya. Jadi kita tidak mengenal lagi apabila pesertanya masyarakat, kemudian internal itu boleh dibayarkan. Jadi tidak ada lagi klausul pengaturan mengenai peserta, gitu Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengatur kalau narasumber itu dari luar KL baru boleh dibayar. Gitu. Silakan pesertanya mau internal, mau eksternal, gitu ya. Asal
narasumbernya bukan dari KL penyelenggara, bukan dari BA yang sama, gitu, baru boleh dibayarkan honor narasumber. Demikian Pak untuk narasumber. Nah, Indra kalau menambah silahkan ya. Kemudian terkait paket data, mungkin ini sekaligus yang menjawab yang pertanyaan keempat ya, karena terkait dengan paket data juga ya Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya paket data, pemberian biaya paket data ini hanya untuk pegawai yang memang dalam tugasnya itu memerlukan kalau di sini bahasanya ini ya, sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring ya. Jadi silakan pengaturannya ini kami kembalikan ke masing-masing KPA, gitu Bapak Ibu, untuk memberikan berapa maksimal. Kalau maksimal per bulan sudah ya, sesuai SPM itu ya 400 dan berapa? 200 berapa itu ya ininya satuannya. Intinya itu ya besarannya. Tapi di dalam pelaksanaannya itu tidak harus diberikan maksimal gitu Bapak Ibu. Silakan aja dipilih kalau memang pegawai itu sehari-harinya memang terlibat dalam proses daring yang banyak ya, lebih banyak dari pegawai lain, tentunya dia mendapat lebih. Itu. Kalau di tempat kami barangkali memang sepertinya disamakan ini. Ini memang kebijakan masing-masing KPA Bapak Ibu ya. Jadi kalau kami di level mungkin di level ini ya koordinator atau di level eselon 4 itu selama ini hanya menerima 120 ribuan kalau nggak salah Bapak Ibu. Jadi ini kembali ke masing-masing kementerian lembaga, kembali kepada kebutuhan ya, dan sifatnya ini sebetulnya tambahan aja Bapak Ibu ya. Kalau mungkin di kota-kota besar, sebagian besar dari kita sudah punya ini ya, jaringan internet ya, barangkali itu bisa lebih murah kalau Bapak Ibu punya ini. Jadi tidak harus beli istilahnya ketengan ya kalau di seluler itu ya, itu biasanya lebih murah ya. Kemudian saya kira itu ya Bapak Ibu untuk menjawab yang terkait dengan paket data. Jadi silakan kami kembalikan ke penilaian KPA kepada masing-masing pegawai itu mau diberikan berapa untuk paket data per bulan. Kemudian apakah honor tim kegiatan dengan satuan orang per bidang layanan PNBP terhadap batasan pembayarannya? Jadi sesuai ketentuan satuan biaya masukan baik SBK maupun SBM itu diberlakukan untuk semua ini Bapak Ibu ya, semua kegiatan ya, asal dia masih menggunakan APBN ya, baik PNBP itu bahkan Blue pun ya, kalau belum ada pengaturan khusus ya seharusnya menganut atau memakai satuan biaya masukan atau satuan biaya SBK ya, satuan biaya keluaran. Jadi tidak ada pembatasan apakah sumber dananya PNBP, bahkan untuk pinjaman Bapak Ibu ya, untuk alokasi anggaran yang berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri itu juga apabila tidak diatur secara khusus dalam loan agreement-nya itu harus menggunakan SPM itu Bapak Ibu. Soalnya diatur secara khusus ya. Misalnya untuk tenaga ahli mereka ya, untuk tenaga mereka sudah ditentukan di loan agreement-nya bahwa untuk tenaga ahli dibayarkan sekian itu, nah itu baru mengikat di RKKR. Tapi kalau tidak diatur khusus, semuanya harus pakai SPM. Kalau PNBP pun juga begitu ya. Kalau tidak ada pengaturan khusus di PP-nya, itu pakai SPM Bapak Ibu. Tapi kalau PP PNBP-nya mengatur khusus, ya silakan dipedomani. Demikian Bapak Ibu. Mas Hendra, silakan kalau ada tambahan. Ya baik. Bapak Ibu sekalian ya, yang pertama mungkin keyword-nya Bapak Ibu harus pegang ya dalam rangka pemberian honorarium ini. Gitu. Kalau misalnya narasumber, maka keyword-nya adalah kementerian atau lembaga itu sendiri.
Kalau dia internal, artinya narsumnya dari KL itu sendiri, maka tidak bisa diberikan honor ya. Tetapi kalau dari luar berarti bisa. Jadi kata kuncinya dipegang. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan tim, maka yang dirujuk adalah tugas dan fungsinya. Apakah tugas dan fungsi kita atau bukan? Kalau bukan, ya silakan, itu dimungkinkan untuk diberikan alokasi honor gitu ya. Tetapi kalau itu fungsi Anda, maka itu tidak boleh diberikan honor ya. Ini kita memang mengasumsikan kan sekarang reformasi birokrasi kan sudah berjalan ya, dan saya pikir juga BPN juga sudah ada perbaikan kinerja, tunjangan kinerja yang memadai mudah-mudahan. Kalau itu nanti semua, apalagi kalau nanti semuanya sudah berjalan full ya, maka itu sudah hapus semua itu sebenarnya sifatnya honor-honor seperti itu. Jadi kata kuncinya itu yang harus Bapak Ibu pegang ya, untuk mendapatkan honor tim berarti adalah tugas dan fungsi. Kalau di luar tugas dan fungsi boleh, kalau tugas fungsi berarti tidak boleh. Itu aja. Dan itu nanti kewenangan penilaiannya di mana ya, KPA gitu ya. Jadi KPA atau pimpinan Satker mempunyai kewenangan untuk menilai bahwa ini tugas kita atau bukan gitu ya. Sehingga akan terkait dengan bisa atau tidak bisanya diberikan honorarium. Itu yang terkait dengan honor. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ada sewa mesin fotokopi misalnya ya. Kalau sewa mesin fotokopi itu memang kalau kita kontrak atau sewa atau leasing mesin fotokopi itu kan nggak cuma mesinnya doang gitu ya. Jadi ada satu proses ya. Jadi misalnya kita menyewa mesin fotokopi, nanti itu ada ketentuannya. Misalnya maksimum dalam 1 bulan itu 1.000 lembar misalnya. Maka nanti kita dalam konteks kurang dari 1.000 lembar atau sampai dengan 1.000 lembar itu, maka tidak ada biaya lain yang kita keluarkan karena biaya perawatan, biaya kertas, biaya tinta, perawatan dan sebagainya itu semua akan menjadi tanggung jawab dari yang menyediakan gitu ya. Tetapi kalau nanti di atas 1.000 lembar, nah mungkin itu nanti ada perhitungan variabelnya ya, berapa per lembarnya dan sebagainya, itu yang nanti akan dihitung kembali. Jadi itu lazim biasa di proses penyewaan mesin-mesin fotokopi. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga sama seperti itu. Kalau di tempat kami juga seperti itu, dan bukan hanya di kami tapi di beberapa KA juga modelnya seperti itu gitu ya. Nah kemudian izin Pak Indra, 6.000 Pak. Jadi untuk SBM itu sesuai penjelasan itu sampai dengan 6.000 lembar per bulan. Iya. Gitu ya. Silakan. 6.000 lembar, 6.000 lembar ya. Ya. Ya itu tadi saya bilang misalnya 1.000 lembar. Tapi kalau di SBM tadi katakan 6.000 lembar, berarti di atas 6.000 lembar Anda sudah harus mungkin ada variable cost yang dibebankan kepada pihak penyewanya gitu ya. Kemudian terkait honor tim PNBP tadi ya. Nah ini mungkin kita harus mencermati kembali karena di PNBP betul seperti kata Mas Fajar tadi bahwa tetap harus merujuk pada ketentuan yang ada di SBM ya. Nah tapi mungkin juga perlu melihat kembali izin Menteri Keuangannya gitu ya, karena ini terkait dengan pelayanan ya. Yang didorong itu adalah optimalisasi pelayanan gitu ya, optimalisasi pelayanan. Maka ada beberapa petugas ya yang pekerjaannya tuh variabel Mas Fajar ya, seperti misalnya juru ukur. Itu petugas beban kerjanya dia variabel. Jadi tergantung pada permintaan masyarakat ya. Semakin tinggi permintaan masyarakat, maka akan semakin tinggi permintaan terhadap dia untuk melakukan tugas itu. Nah, ini kadang-kadang memang tidak bisa diukur dengan tim seperti biasa gitu ya. Nah, ini mungkin perlu melihat kembali izin Menteri Keuangan ya tentang tapi kalau tim pengelolanya tentunya seperti Mas Fajar tadi ya dibatasi ya, terbatas. Tapi tim teknisnya mungkin ini bisa melihat kembali izin Menteri Keuangannya, bagaimana batasan pemberiannya gitu ya. Karena kalau tim teknis ini pun terbatas, khawatir nanti optimalisasi PNBP melalui layanan sertifikasi tanah akan menjadi terganggu. Jadi memang yang betul-betul dibatasi itu adalah tim pengelolanya ya, tim administrasinya gitu ya. Itu memang mungkin harus dibatasi. Tetapi
tim teknisnya yang misalnya harus ke lapangan, harus mengukur, tim ukur, juru ukur dan sebagainya, mungkin itu juga sangat fleksibel tergantung pada volume dari layanan yang diberikan. Intinya, mungkin nanti silahkan direview kembali izin Menteri Keuangan tentang penggunaan PNBP dari masing-masing jenis layanan. Paket data tadi sudah disampaikan Mas Fajar ya, itu bisa diberikan cash ya, artinya ya, dalam bentuk nilai sejumlah nilai tertentu dengan pagu yang sudah diatur di standar biaya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro, Pak Fajar. Terakhir dari Slido mungkin langsung ke bawah aja karena pertanyaan lain hampir sama dan sudah jelas dalam peraturannya. Mungkin kita ke bawah dari Argo Kota Blitar terkait dengan standar biaya penggantian inventaris lama atau pembelian inventaris untuk pegawai baru pada lampiran SBM poin 13, apakah ini masuk kategori belanja barang operasional? Apabila masuk ke dalam belanja barang operasional untuk penggunaan akun, apakah bisa menggunakan akun 521111? Mungkin itu pertanyaan terakhir Pak Fajar dari Slido. Kami persilakan Pak Fajar atau Pak Hendra. Ya, baik Pak. Terkait apa tadi? Inventaris ya? Pengadaan inventaris. Ya, betul. Biaya pengadaan inventaris selama. Ya. Dia itu sebenarnya tidak ada pengaturan spesifik di ini ya, Bapak Ibu nanti ini disclaimer dari saya. Barangkali Bapak Ibu perlu pelajari PMK tentang juksunlah ya, juksunlah RKKL, karena di sana ditentukan mana-mana yang masuk ke barang operasional 002, mana yang tidak. Tapi kalau untuk pengadaan pegawai baru ini karena dia sifatnya dukungan manajemen ya, maka dia seharusnya sih masuk ke 002. Jadi dia merupakan belanja barang operasional, gitu, Bapak Ibu. Karena dia pendukung operasional. Tapi nanti kembali dilihat di juksunlah RKKL Bapak Ibu ya. Kalau di tempat kami kan hanya standarnya saja yang kami tetapkan. Tetapi ketentuan dia masuk ke komponen apa, kemudian dia menggunakan akun apa, itu ada bidang-bidang lain gitu ya. Kalau akun mungkin nanti bisa termasuk yang kedua ini Bapak ya, pertanyaan tentang masuk akun apa ini barangkali ini bisa dikonsultasikan ke rekan-rekan kami di DJPB ya. Itu Bapak Ibu. Demikian Pak Ega. Ya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Pak Hendra. Pak. Ya. Mungkin host bisa tolong ditutup kembali. Kita kembali ke masih ada sisa waktu. Terakhir mungkin untuk ada pertanyaan dari rekan-rekan baik dari rekan di pusat maupun di daerah. Untuk pertanyaan terakhir kami persilakan untuk melakukan raise hand. Sepertinya sudah tidak ada yang raise hand. Mungkin Pak Hendra dan Pak Fajar mengatakan juga kalau dari penjelasan yang kami tangkap terkait yang pertama khususnya mengenai yang honor tim kegiatan ya Pak. Tadi mungkin Pak Fajar dan Pak Hendra menyampaikan melihat kembali lagi kepada TUSI, karena kalau sebagai kepala Satker tadi sudah disampaikan Pak Suryanto dari Kepri bahwa untuk seorang kepala kantor pertanahan itu tusinya mencakup semuanya, atau Kanwil pun mencakup semuanya. Maka mohon penegasannya kembali, apakah artinya kepala Satker ini tidak bisa menerima honorarium, tetapi bisa dimasukkan dalam SK, tentu untuk honorarium tidak dibayarkan. Dan juga mungkin mohon penegasannya kembali terkait tadi bahwa untuk honor tim itu
sepanjang untuk yang teknis masih bisa dibayarkan, sedangkan untuk yang administrasi tidak tidak dapat dibayarkan. Mohon penegasan dan penegasannya kembali Pak Hendra dan Pak Fajar mengenai honor tim, karena ini mungkin nanti teman-teman di daerah maupun di pusat itu nanti supaya clear tentang honor pembayaran honor tim kegiatan ini. Terakhir itu mungkin dari kami Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kami perlu menegaskan lagi ya. Jadi terkait sebagaimana penjelasan kami tadi ya, untuk tim itu sepanjang dia merupakan di luar tugas dan fungsi dia, jadi bukan pekerjaan dia sehari-hari, maka diperkenankan untuk diberikan honor tim, Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin nanti perlu dilihat lagi ya, apakah tusinya itu tusi BPN secara pusat atau unit teknis pelaksana gitu ya. Kalau di daerah kan tusinya hanya penerbitan sertifikat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu dia mendapatkan penugasan, ada pekerjaan lain yang harus dilaksanakan, yang harus dikoordinasikan dengan eselon 1 lain, maka seharusnya dia berhak mendapatkan honor tim gitu. Tusinya tadi mungkin bisa dilihat pekerjaan dia sehari-hari Bapak Ibu ya. Jadi bukan tusi satker ya. Jadi kalau dia di luar tusi satker, kalau satker BPN di daerah kan melaksanakan sertifikasi gitu ya. Kalau itu tusi dia, tapi ada tusi-tusi lain yang merupakan penugasan dari pusat. Nah itu bukan tusi di daerah. Nah itu kalau menurut pendapat saya sih diperkenankan untuk dibentuk tim gitu Bapak Ibu. Jadi masih diperbolehkan honornya gitu ya. Kemudian kalau BPN ini kan instansi teknis ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sifatnya pelayanan. Ada juga yang menggunakan PNBP. Nah itu kami itu mengenal ada satu lagi Bapak Ibu, satuan biaya masukan lainnya. Jadi semua unsur-unsur satuan biaya yang menambah penghasilan dan fasilitas bagi pegawai atau yang melaksanakan pekerjaan di kementerian lembaga itu harus mendapat izin Menteri Keuangan. Izinnya nanti dalam bentuk surat satuan biaya masukan lainnya gitu Bapak Ibu. Nah, ini barangkali ini yang perlu dilihat kembali ya di ATR BPN ini ya terkait satuan-satuan biaya yang mungkin menambah penghasilan ini mungkin mulai diluruskan gitu ya untuk mendapatkan izin Menteri Keuangan gitu ya. Cuman ini nanti kita lihat lagi apakah ini layak ya untuk diberikan. Karena kita juga menghindari SBML untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan tusinya KL gitu Bapak Ibu. Jadi memang ada tambahan-tambahan pekerjaan yang memang spesifik KL itu ya, kemudian dia dalam perhitungannya belum masuk dalam remunerasi, maka boleh mendapatkan tambahan penghasilan tapi dengan izin Menteri Keuangan. Mungkin itu Bapak Ibu. Demikian, Mas Hendra silakan. Iya, terima kasih Pak ya. Jadi penting bagi kita, ini sebenarnya memang program standar biaya atau kebijakan standar biaya ini kan sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi juga ya. Oleh karena itu penting bagi KL itu untuk cermat melihat tugas dan fungsinya gitu ya. Karena kebijakan standar biaya itu sudah memperhatikan semua tugas dan fungsi itu sebagai pertimbangan perlu atau tidaknya diberikan honorarium. Karena kalau sudah tugas fungsi maka sudah tidak berhak lagi diberikan ke honorarium ya. Jadi perlu cermat melihat tugas dan fungsi. Saya memberikan contoh ekstrim ya biar mungkin mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Misalnya
di kantor pertanahan. Kan tugas pokoknya apa sih kantor pertanahan? Mungkin ya kalau masih relevan ya, saya nggak tahu. Saya kan nangani BPN udah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin antara lain kan penerbitan sertifikat ya. Kemudian yang kedua membuat apa peta bidang gitu ya, misalnya peta bidang tanah misalnya ya, atau mengukur peta bidang tanah ya. Nah, kalau misalnya ada tugas-tugas penugasan-penugasan di luar itu, maka kepadanya boleh dibentuk tim. Misalnya ya, tiba-tiba mendapat penugasan reformasi agraria kemarin, yang belum dulu ya, masih beberapa tahun yang lalu ya, itu kan tidak ada di tugas dan fungsinya itu kan. Nah, itu boleh saja gitu ya, sepanjang apa sih yang dilakukan kalau yang dilakukan dalam rangka reformasi agraria itu adalah penerbitan sertifikat juga, ya nggak perlu gitu ya. Tetapi mungkin reformasi agraria itu di luar itu ada tugas lain, misalnya mengedukasi masyarakat dan sebagainya. Itu bukan tugas dari kantor pertanahan, ya boleh gitu dibentuk tim dan diberi honor gitu ya. Intinya adalah Bapak Ibu harus cermat melihat tugas dan fungsinya ya. Atau misalnya beberapa tahun, 3 tahun yang lalu ya, ketika ada PTSL itu kan sebenarnya juga tidak tidak terrumuskan secara tegas sebagai, nggak tahu kalau sekarang ya, sebagai tugas dan fungsi BPN di kantor-kantor pertanahan misalnya. Tiba-tiba ada kebijakan PTSL dan dan tim itu harus dipercepat tuh pelaksanaannya. Maka boleh saja gitu ya, dalam konteks itu dibentuk tim khusus sehingga diberikan honorarium. Nah, tadi Mas Fajar juga sudah menyampaikan sebenarnya kalau yang sifatnya ad hoc seperti itu dan memang diperlukan pada saat itu ya, karena ada kebijakannya, dasar kebijakannya ada, di Kementerian Keuangan juga ada memfasilitasi penerbitan SBML itu. Nah, silakan saja diusulkan melalui mekanisme SBML, jadi ya mungkin dia mengatur standar biaya masukan yang langsung hanya untuk kepada KL itu sendiri gitu ya. Itu boleh gitu ya. Nah, kalau memang dianggap perlu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan belanja-belanja rutin tadi yang tadi banyak pertanyaan sebenarnya terkait dengan belanja-belanja operasional ya, terkait dengan standar biaya masukan sebenarnya. Sekali lagi kita haruslah cermat juga melihat kata-kata kunci dari alokasi itu ya. Jadi sebenarnya kalau prinsip penganggaran berbasis kinerja seharusnya kan let the manager manage ya. Artinya ada fleksibilitas yang diberikan kepada pimpinan KL untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas dia gitu ya. Jadi dia bisa mempunyai ruang gerak lah untuk menilai, oh ini saya perlu bentuk tim, oh ini tidak perlu gitu ya. Oh ini saya perlu mengundang orang pakar, oh ini tidak perlu. Itu ada ruang relaksasi lah untuk pada KPA itu. Kalau ahlinya di BPN sendiri, kemudian ya mungkin tidak perlu lagi diberikan honorarium karena pasti meng-hire orangnya dari BPN juga. Nah, kecuali kalau misalnya harus mendatangkan dari pusat ya mungkin tidak honorarium diberikan, tapi ya perjalanannya ditanggung dan sebagainya. Itu hal yang mungkin Bapak Ibu perlu cermati ya. Jadi memang standar biaya kita ini lebih menekankan pada sisi efisiensi yang luar biasa ketat daripada sebelum-sebelumnya ya. Memang kita tadi di prolog pengantarnya Mas Fajar sudah menjelaskan ya, kita sedang dalam upaya pemulihan ekonomi, butuh suntikan dari semua sisi agar ekonomi kita bangkit, termasuk sisi efisiensi ya. Jadi alokasi anggaran itu dialokasikan seefisien mungkin ya. Ya mungkin mudah-mudahan nanti kalau sudah normal kita ada kebijakan-kebijakan lain ya untuk mendorong bagaimana alokasi anggaran atau program-program pembangunan di kementerian itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin itu Mas Ega dan Bapak Ibu sekalian pengantar kami terkait dengan SBK. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, mohon nanti karena menjadi concern BPK ya bahwa harusnya semua output atau RO yang ada di KL itu, terutama RO teknis ya, itu sudah harus punya standar biaya. Monggo nanti dipetakan kembali RO yang ada di ATR BPN, mana yang sudah dialokasikan ditetapkan SBK, mana yang belum. Yang belum untuk segera diusulkan. Nah, yang terakhir sekali terkait dengan PNBP, kami memahami bahwa PNBP terkait dengan optimalisasi pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara ya. Oleh karena itu untuk tim-tim teknis ya yang membutuhkan
membutuhkan alokasi tertentu, itu dimungkinkan. Ini yang sebenarnya kita dorong, kalau bisa di SBK-kan yang seperti ini gitu ya. Sehingga nanti tidak terbelenggu dengan SBM yang membatasi tadi. Jadi sebenarnya misalnya dalam proses sertifikasi itu kalau di kantor pertahanan itu apa yang dilakukan, termasuk misalnya menggambar, mengukur, memetakan dan sebagainya, itu dituangkan di dalam SBK itu, sehingga ada kalau bisa, saya belum tahu kalau sekarang apakah ada SBK untuk proses penerbitan sertifikat di kantor pertahanan. Semua kantor pertahanan sama gitu ya. Untuk menerima sertifikat dibutuhkan katakan satu sertifikat 100 juta. Ya udah 100 juta, termasuk menggambarnya. Jadi tim-tim tadi ya yang diperlukan untuk mengerjakan optimalisasi penerimaan pendapatan dari pelayanan pertahanan tadi itu nggak terganggu dengan SBM tadi gitu ya. Inilah pentingnya SBK tadi, mudah-mudahan nanti setelah dipetakan dari ATR BPN ini semua jadi proses sertifikasi itu lancar gitu ya, tidak terganggu dengan wah karena timnya tidak boleh sehingga tidak ada yang ngerjakan. Nah seperti itu nanti bumerang juga buat kita semua. Mungkin itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wajar penjelasannya. Berarti kalau semacam PTSL ini kan kita tentunya kan mungkin tadi sempat Pak Hendra singgung mengenai PTSL. PTSL ini kan perlu kami sampaikan juga bahwa memang melibatkan dalam tahapannya ada yang melibatkan kementerian lembaga lain, seperti halnya mungkin aparat desa dan lain-lain. Ini mungkin nanti berarti kalau kami anggarkan untuk karena mereka bagian dari pelaksanaan dari PTSL, mungkin mereka dapat dibayarkan ya Pak, karena bukan merupakan tusi mereka. Sementara untuk yang aparatur BPN karena seandainya itu merupakan tusi mereka, itu berarti tidak dapat dibayarkan dahulu ya Pak. Begitu ya mungkin Pak Hendra, Pak Fajar ya. Mohon koreksi kalau memang ada yang salah dari yang saya tangkap dari yang saya sampaikan. Begitu Pak Hendra, Pak Fajar ya. Terkait ya. Baik Mas. Ya. Mungkin dari slide juga sudah kita jawab dari Setcum sudah tidak ada juga yang resen. Oh ya, mohon izin Pak, ini pertanyaan kami dari Biro Orange sendiri. Mohon izin Pak, kami di kementerian kami ini kan ada Permen SBML Pak tahun 2021 tahun kemarin, dan itu sifatnya tidak menambah penghasilan. Jadi kemarin tahun lalu sudah kami tetapkan untuk SBM tahun 2021. Hanya saja pada saat kami di Kumham, kami mengusulkan waktu untuk tidak berlaku 1 tahun anggaran saja, karena anggaran untuk SBM tersebut di mana saya mengenai transportasi kegiatan di satker dari kantor menuju lokasi desa terjauh itu berlaku mungkin tidak ada perubahan dalam setiap tahunnya. Tetapi pada saat di Kumham kami dibatasi waktu itu ini harus berlaku 1 tahun anggaran saja. Nah, mohon pandangannya Pak untuk masukan kami, karena kami mungkin harus menyesuaikan kembali terkait Permen SBML yang sifatnya tidak menambah penghasilan. Mungkin masukan dari Pak Hendra dan Pak Fajar terkait. Ya, baik Pak. Di dalam ketentuan kami di PMK 71 2013 itu memang diatur bahwa kementerian lembaga dalam penyusunan RKKL bisa menggunakan satuan biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau satuan biaya masukan lainnya ya, baik yang ditetapkan oleh kementerian lembaga sendiri atau mengacu ke ketentuan lain. Kemudian yang khusus tadi, dalam hal satuan biaya masukan tersebut menambah penghasilan, itu harus mendapat penghasilan dan fasilitas, Bapak Ibu ya, kata kuncinya ya. Penghasilan dan fasilitas itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Nah ini SBM kami, memang kami sadari ya, kami tidak mengatur biaya perjalanan dinas yang
dari kabupaten-kabupaten itu ya Bapak Ibu. Nah itu bisa disusun oleh masing-masing kementerian lembaga. Gitu ya. Kemudian kalau mengacu ke atau menganalogikan satuan biaya masukan kami yang ditetapkan tiap tahun, barangkali memang lebih tepat SBML itu kalau ditetapkan memang tiap tahun gitu Bapak Ibu. Ini sesuai dengan bahwa ini adalah istilahnya apa ya, keputusan ya. Dia bukan pengaturan yang sifatnya long lasting ya, karena dia tergantung dengan harga pasar gitu ya. Jadi memang mestinya kalau mengacu kepada yang kami tetapkan ini ya, SBM itu kita tetapkan tiap tahun Bapak Ibu, dan juga SPK itu juga tiap tahun. Memang ada sih pemikiran untuk menetapkan ini, tapi di batang tubuhnya aja Pak, pengaturan-pengaturan umumnya saja yang mungkin ditetapkan long lasting ya, jadi tidak harus tiap tahun, tapi tetap yang lampiran itu sesuai juga dengan saran dari Biro Hukum kami itu ya harus ditetapkan tiap tahun, karena dia sifatnya lebih fleksibel, mengakomodir harga pasar, kemudian mengakomodir juga kebutuhan lain yang barangkali diperlukan dalam perjalanan antar tahun gitu Pak. Jadi memang tiap tahun sih. Kemudian kalau dasar hukum tadi harus ke Kumham segala itu mungkin ini ya, silakan aja dikoordinasikan dengan Kumham, apakah memang perlu dengan Kumham ya, karena barangkali perlu ya, silakan aja sih Bapak Ibu kalau terkait dengan dasar hukumnya ya, apakah perlu sampai sana, karena kalau di PMK kami pengaturannya itu boleh oleh masing-masing kementerian sendiri ya, gitu. Tapi apakah dia peraturan itu harus diharmonisasi dengan Kumham, itu mungkin Bapak Ibu yang di Biro Hukum lebih paham lah ya. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Biasanya Pak Fajar dan Pak Hendra, waktu juga sudah mohon izin lebih 15 menit dari yang kita jadwalkan. Baik, dari yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra dan Pak Fajar dari DSP, kami dapat tangkap beberapa poin terkait honor kegiatan. Tadi mungkin kita sepakati kita akan melihat tusinya ya Pak ya. Kalau terkait tusi itu tidak ya mohon nanti karena sudah tusi jadi mungkin tidak dapat dibayarkan, tetapi secara SK tetap bisa dimasukkan ke dalam SK. Lalu tadi juga mengenai SBKU, mungkin kita akan lihat kembali dengan setelah PMK SBK ya Pak ya. Nanti PMK SBK-nya sudah ditetapkan, mungkin kita akan melihat kembali apakah akan ada penyesuaian, mengingat kalau saya perhatikan tadi kalau SPK itu mengacu pada suatu rincian output, dan SPKU ini kalau sepintas tadi mirip dengan KRO generik ya. Mungkin nanti kita akan melihat dari sisi itu juga Pak. Lalu untuk yang terakhir tadi mengenai SBML yang ada di Kementerian ATR BPN, mungkin pendapat atau masukan dari DSP tetap itu kita tetapkan setiap tahun ya Pak ya, sebaiknya mungkin seperti itu, meskipun memang tidak ada perubahan atau belum ada perubahan mengenai satuan-satuan biaya yang ada di dalam. Mungkin itu Pak Hendra dan Pak Fajar, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kami di Kementerian ATR BPN. Jika memang nanti ada hal-hal yang perlu kami pertanyakan kembali kepada Pak Hendra dan Pak Fajar serta rekan-rekan DSP, mungkin mohon perkenannya untuk kami koordinasi di luar forum ini Pak. Itu ya, terima kasih dan mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk kepentingan eviden, mohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, karena dari teman-teman
Biro Perencanaan akan melakukan screenshot terlebih dahulu. Silakan dari teman-teman dari Mas Rosid atau Mas Irfan yang akan melakukan screenshot sebelum masuk sesi berikutnya. Oh iya, silakan Bu Tika. Tapi ini belum berakhir ya, masih ada satu sesi lagi. Ada satu sesi. Sambil di evidennya diambil, terima kasih banyak ini Pak Fajar, Pak Hendra. Nanti jangan sungkan-sungkan, kami jangan malas ya Pak ya, kalau kami masih telepon menghubungi gitu ya, tanya-tanya. Silakan Bu Tika. Bu Tika pernah telepon saya kok. Ini banyak banget pertanyaan dengan honor ini. Dari tadi saya dengarkan. Hot isunya honor. Isunya adalah honor dan ini juga yang paling krusial di kita. Oke, dari tim host untuk Kalteng, Riau dan maaf ini untuk akun Kasubag PEP Pak Arif bisa serta Pak Bar bisa menyalakan kamera terlebih dahulu untuk kita screenshot sebagai evidence. Teman-teman kalau sudah dari host mungkin bisa kalau sudah. Izin Pak, saya lagi dalam perjalanan bawa tim inspektorat penilaian jadi Pak. Oh ya, baik. Kalau sudah, baik. Ya. Sudah teman-teman? Oke ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendra, Pak Fajar. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Bapak Ibu. Izin live ya. Terima kasih Pak Hendra. Bapak Ibu. Ya, Terima Sama kasih. Mas Ega ya. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat semua. Salam sehat. Amin. Izin deh Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian.